Sekarang akan dibahas macam-macam key ya, atau macam-macam kunci eh, pada konsep determinasi yang sudah dibahas pada video yang lain ya, pada video sebelumnya. Jadi kita akan membahas jenis kunci yang pertama, yaitu composite key. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita pertama-tama perlu mengingat kembali apa yang dimaksud dengan key. Key atau kunci itu adalah suatu atribut atau sekumpulan atribut yang dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Ya. Nah, ada beberapa jenis key yang digunakan, maka kita perlu mempelajari slide ini. Yang pertama, composite key itu adalah key yang terdiri dari lebih dari satu atribut. Atribut yang merupakan bagian dari key ini, maka disebut sebagai key atribut. Kita akan membahas beberapa contoh pada slide-slide berikutnya. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mencoba menggambarkan apa yang dimaksud dengan composite key ya. Pada contoh pertama, ini student number ini akan menentukan student GPA. Nah, pada contoh kedua, student last name, student first name, student init, maksudnya ini student init ini adalah student middle name ya, dan student phone akan menentukan student hours. Pada contoh functional dependency yang pertama, student number ini adalah suatu key yang hanya terdiri dari satu key atribut. Sehingga pada contoh pertama atau contoh pertama ini bukanlah contoh composite key karena hanya terdiri dari satu key atribut saja. Tetapi pada contoh yang kedua, student last name, student first name, student init, student phone itu adalah composite key yang terdiri dari 4 key atribut. Jadi masing-masing student last name, student first name, student init, student phone ini masing-masingnya adalah key atribut. Sedangkan mereka bersama-sama semuanya ini membentuk suatu composite key. Berikutnya akan dijelaskan mengenai super key ya. Super key adalah suatu key yang dapat secara unik mengidentifikasi baris apapun atau semua baris pada tabel. Dengan kata lain, super key menentukan secara fungsional semua atribut di dalam baris. Dalam konteks tabel mahasiswa, student number adalah super key. Demikian juga student number, student last name yang merupakan composite key, student number, student last name, student init yang merupakan composite key, dan juga student last name, student first name, student init, dan student phone juga adalah composite key. Dapat kita simpulkan bahwa super key itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan key yang terdiri dari satu saja, yaitu student number, dan juga composite key, misalnya student number, student last name, student number, student last name, student init, dan student last name, student first name, student init, dan student phone. Jadi, kesimpulannya super key bisa berupa satu atribut atau bisa berupa composite key karena terdiri dari beberapa atribut. Sekarang akan dijelaskan mengenai tipe dari key berikutnya, yaitu candidate key. Jadi, kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa super key bisa berupa key yang terdiri dari satu atribut maupun bisa berupa composite key yang terdiri dari beberapa atribut. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu
contoh spesifik dari super key yang disebut sebagai candidate key. Candidate key itu adalah merupakan minimal super key, yaitu super key yang tidak memiliki atau yang tidak terdapat atribut yang tidak diperlukan. Jadi, super key di mana atributnya semuanya adalah atribut yang harus ada atau yang semuanya diperlukan, itu disebut sebagai candidate key. Jadi karena candidate key adalah super key yang tidak memiliki unnecessary atribut, maka candidate key ini adalah key yang berdasarkan pada full functional dependence. Kita bisa melihat beberapa contoh, misalnya student number itu adalah candidate key, demikian juga student last name, student first name, student init, student phone ini juga adalah candidate key. Tetapi student number, student last name itu adalah super key yang bukan merupakan candidate key. Karena student last name ini sebenarnya dapat dihilangkan meskipun student number tetap dapat menentukan atribut yang lain. Jadi, student number, student last name adalah super key yang bukan merupakan candidate key. Karena ketika student last name dihilangkan, student number, student last name itu pun, atau student number itu pun setelah student last name-nya dihilangkan tetap adalah super key. Jadi suatu tabel itu bisa memiliki beberapa candidate key. Ya, misalnya misalnya pada tabel mahasiswa, Social Security Number atau STU/SSN itu bisa juga merupakan candidate key. Ya, selain juga misalnya NIM juga atau student number juga adalah candidate key. Candidate key itu disebut sebagai candidate karena dia atau karena mereka merupakan opsi yang eligible untuk dipilih para desainer ketika mereka menentukan primary key. Ya. Jadi ketika kita hampir memilih primary key, sesungguhnya sebelumnya mungkin saja ada beberapa key yang merupakan kandidat, calon-calon yang kemudian nanti akan dipilih dan merupakan pilihan akhir ketika kita atau seorang desainer memilih primary key. Jadi, primary key itu adalah candidate key yang dipilih untuk menjadi primary key, yaitu suatu atribut yang dapat mengidentifikasikan secara unik baris-baris pada tabel. Jadi, kita mungkin masih memiliki beberapa kandidat untuk menjadi primary key pada candidate key. Tetapi kemudian dari candidate key yang ada itu, kemudian kita akan memilih satu yang merupakan primary key. Jadi primary key ini misalnya student number atau student social security number misalnya, itu adalah key yang telah dipilih dari beberapa candidate key untuk menjadi primary key. Meskipun primary key dapat berupa satu atribut atau banyak atau komposit atribut, tetapi umumnya primary key yang digunakan itu umumnya adalah terdiri dari satu atribut saja.
Nah, kemudian kita akan sedikit membahas tentang entity integrity, ya. Karena pembahasan tentang primary key dan entity integrity ini saling terkait. Entity integrity itu adalah suatu kondisi di mana masing-masing baris pada tabel memiliki unique identity. Untuk memastikan bahwa terdapat entity integrity, maka primary key harus memiliki dua persyaratan utama, yaitu yang pertama adalah semua nilai dari primary key ini adalah unique. Jadi primary key, nilai-nilai primary key ini harus benar-benar unik dan tidak ada atribut dari primary key yang berisi nilai nol ya atau nilai kosong. Karena pembahasan ketika kita membahas mengenai primary key tidak dapat dipisahkan pembahasan mengenai null values ya, karena primary key yang dipilih itu tidak boleh mengandung nilai nol atau nilai kosong. Maka pada kesempatan ini kita sedikit menjelaskan mengenai nilai kosong atau null value pada suatu atribut. Null value itu sebenarnya adalah nilai yang problematik di dalam relational model ya. Jadi kalau kita memiliki suatu database, kalau kita memiliki suatu tabel ya, di mana terlalu banyak nilai nol yang ada, itu berarti sesungguhnya itu adalah sesuatu yang problematik ya. Nah, suatu null value itu artinya adalah ketiadaan suatu nilai. Ketiadaan suatu nilai data dan ini tidak pernah diperbolehkan merupakan suatu bagian dari primary key. Nah, dari theoretical perspektif ya, kita dapat menyampaikan pendapat bahwa tabel bisa berisi bahwa tabel yang berisi nilai nol itu adalah tidak tepat ya, karena yang terlalu banyak memiliki nilai nol pada tabel relasional itu adalah hal yang tidak tepat. Dari perspektif praktis ya, pada prakteknya memang nilai nol itu tidak dapat dihindarkan dengan mudah. Misalnya, tidak semua mahasiswa memiliki nama tengah ya. Tetapi ada suatu general rule yang menyatakan bahwa nul itu sebisa mungkin dihindari pada tabel relasional. Dan kenyataannya, nilai nul yang berlebihan atau terlalu banyak di dalam suatu tabel merupakan suatu tanda dari desain yang buruk. Di sini kita perlu ingatkan kembali bahwa nilai nul itu benar-benar mutlak tidak diperbolehkan pada primary key. Tetapi ketika kita membahas tabel secara umum, maka nilai nul seperti yang disampaikan pada slide ini, pada prakteknya tidak dapat dengan mudah dihindari. Ya, pada contoh tadi adalah contoh nama tengah mahasiswa. Ya, tetapi bagaimanapun ketika nilai nul terlalu banyak itu adalah tanda desain yang buruk dari database atau dari suatu tabel. Selain penjelasan sebelumnya mengenai konsep nilai nul, pada slide ini akan dijelaskan bahwa nilai nul ini seharusnya dihindarkan pada database. Sebisa mungkin dapat dihindarkan karena meaning atau maknanya itu tidak dapat diidentifikasi dengan mudah ya. Contohnya nilai nul dapat merepresentasikan beberapa kondisi, misalnya unknown attribute value ya, misalnya seseorang itu
ditanya golongan darahnya apa, tapi dia belum melakukan tes darah. Sehingga ya nilainya berarti nilainya haruslah 0 ya. Atau unknown but missing attribute value. Misalnya seseorang di dalam pesawat dia diminta memilih kursi, tetapi dia memang tidak memilih kursi, maka nilainya pada saat tertentu nilainya 0 gitu ya. Atau suatu not applicable condition ya. Misalnya seseorang yang belum pensiun ya, tetapi harus harus diminta untuk ditanyakan mengenai tanggal pensiun ya, maka ini adalah suatu not applicable condition ya. Nah, nilai 0 ini berpotensi ya untuk menciptakan suatu masalah, misalnya pada saat kita menerapkan suatu fungsi agregat seperti count, average, dan lainnya. Nah, intinya adalah memang secara praktek nilai 0 ini tidak dapat dihindarkan, tetapi sebaiknya kita harus berusaha untuk menghilangkan nilai 0 sebisa mungkin. Dan terutama dalam pembicaraan mengenai primary key, nilai 0 ini strictly wajib mutlak untuk harus ditiadakan. Berikutnya akan dibahas mengenai konsep foreign key ya. Foreign key adalah suatu konsep di mana suatu tabel foreign key adalah suatu konsep yang menyatakan atau dapat didefinisikan sebagai suatu atribut yang berelasi dengan atribut lain pada tabel lain yang merupakan primary key. Kita bisa melihat pada tabel pada gambar 32, tabel produk dan tabel vendor itu terhubung melalui atribut bersama yang ada di tabel produk dan vendor, yaitu vendor code. Vendor code ini merupakan suatu foreign key pada tabel produk. Karena vendor code adalah atribut yang berelasi dengan atribut lain pada tabel lain yang merupakan primary key. Kita akan melihat konsep foreign key secara lebih jelas pada gambar 32 berikut ini, di mana ada tabel produk dan juga tabel vendor. Tabel produk itu memiliki primary key product code dan foreign key vendor code. Tabel vendor memiliki primary key vendor code dan tidak memiliki foreign key. Nah, kita akan memiliki definisi foreign key sebagai berikut. Foreign key adalah suatu primary key dari suatu tabel. Dalam hal ini adalah vendor code yang ditempatkan pada atau yang ditempatkan untuk berelasi pada tabel lain, yaitu tabel produk, untuk menciptakan suatu common attribute atau atribut yang sama. Atau foreign key dapat juga didefinisikan dengan cara lain. Kalau penjelasan sebelumnya kita lihat dari tabel vendor, maka kita sekarang akan melihat dari sisi tabel produk, yaitu bahwa foreign key itu adalah suatu atribut yang berelasi dengan primary key atau yang berelasi dengan atribut yang merupakan primary key pada tabel lain untuk membentuk suatu common attribute. Jadi foreign key sudah dijelaskan definisinya pada
slide sebelumnya, disertai penjelasan menggunakan contoh tabel vendor dan tabel produk, dan saya sudah menjelaskan dari dua sisi, jadi saya tidak akan mengulang kembali definisi foreign key di slide ini ya. Tetapi di sini perlu ditegaskan kembali bahwa berdasarkan gambar 32, primary key dari tabel vendor adalah vendor code yang ditempatkan pada produk tabel, sehingga vendor code adalah foreign key dari produk. Atau dengan kata lain, vendor code pada tabel produk berelasi dengan atribut vendor code pada tabel vendor yang merupakan primary key. Sebagaimana suatu primary key memiliki peranan di dalam memastikan integrity dari database yang dikenal dengan entity integrity, maka foreign key juga memiliki peranan di dalam memastikan integritas database. Dalam hal ini namanya adalah referential integrity. Referential integrity adalah suatu kondisi di mana setiap reference atau setiap penunjukan entity kepada entity lain pada tabel lain merupakan suatu instance atau suatu kejadian yang valid. Dengan kata lain, setiap foreign key itu harus merupakan suatu valid value atau suatu harus menunjuk pada valid value pada primary key tabel yang berrelasi. Sebagai contoh, pada tabel produk ya, atau tabel produk itu memiliki referential integrity karena setiap nilai vendor code pada tabel produk itu adalah suatu nilai yang valid yang berelasi dengan vendor code pada tabel vendor. Artinya dia merefer atau artinya vendor code pada tabel produk itu merefer ke suatu nilai yang memang benar-benar ada pada vendor code yang terdapat pada tabel vendor. Jadi, setiap vendor yang di-refer oleh baris pada produk tabel itu adalah memang vendor yang valid, memang benar ada. Nah, pada akhirnya kita akan sampai pada penjelasan mengenai secondary key, di mana secondary key ini adalah suatu key yang digunakan hanya untuk data retrieval saja atau tidak terkait dengan tujuan yang lain, tetapi hanya untuk mempermudah proses pengambilan data atau proses untuk memperoleh suatu informasi dari seorang user. Slide ini menjelaskan mengenai contoh secondary key. Jadi misalnya customer data yang disimpan pada tabel customer itu memiliki suatu primary key yaitu atribut customer number. Jadi customer number adalah primary key pada tabel customer. Tetapi ketika kita membahas mengenai secondary key ini, kita membahas mengenai bagaimana data retrieval atau proses pencarian data oleh customer itu sangat mudah atau lebih mudah ketika digunakan customer last name dan phone number yang digunakan. Jadi misalnya kalau kita hanya menggunakan last name saja, mungkin ada banyak last name yang sama. Tapi ketika kita melakukan pencarian berdasarkan last name dan sekaligus phone number, maka akan diharapkan akan ditemukan data yang lebih sedikit atau datanya hanya unik satu saja. Sehingga dalam kasus ini, meskipun customer number adalah suatu primary key yang dipilih pada tabel customer, namun untuk keperluan secondary key yang
gunakan adalah kombinasi atribut customer last name dan juga phone number yang akan mempermudah seseorang untuk mengambil data pada tabel customer. Misalnya akan melakukan pencarian nama akhir seseorang, dan juga diketahui juga phone numbernya. Kita ingin tahu siapa data customer tersebut gitu, atau customer yang memiliki last name dan phone number tertentu itu sebenarnya customer yang mana gitu, secara lebih terperinci. Nah, memang secondary key ini tidak dimaksudkan untuk mencari suatu output yang unik ya. Nah, meskipun kita juga bisa menemukan atau menampilkan data last name atau berdasarkan last name yang diberikan dan juga phone number yang diberikan, itu bisa saja kita menghasilkan data yang unik misalnya satu saja, tetapi bisa saja data yang dikembalikan atau yang ditampilkan itu tidak unik ya. Namun ada beberapa data, misalnya ketika kita memasukkan data customer last name dan nomor telepon rumah, bisa saja ada beberapa data yang ditampilkan karena keluarga memiliki nomor telepon yang sama, memiliki last name yang sama, ya mungkin ada ditampilkan beberapa data. Tetapi setidaknya secondary key ini cukup efektif untuk mempersempit pencarian dengan memberikan batasan kriteria atribut atau sekumpulan atribut tertentu. Dan memang secondary key ini tidak dapat menggunakan primary key, karena kalau menggunakan primary key, seseorang mungkin akan mengalami kesulitan untuk menghafalkan data-data primary key, misalnya student number atau social security number atau nomor KTP dan seterusnya, itu sulit diingat. Namun kalau misalnya ada nomor handphone dan juga customer last name, mungkin adalah sesuatu yang lebih mudah diingat. Jadi memang secondary key ini menggunakan atribut yang mudah diingat, tidak harus menghasilkan hasil yang unik, namun hasil yang bisa mempersempit pencarian. Dengan demikian tabel ini memberikan suatu ringkasan ya. Yang pertama adalah super key. Super key itu pengertian umum saja, yang penting adalah suatu atribut atau kombinasi atribut yang secara unik dapat mengidentifikasikan, yang dapat membedakan antara satu baris yang satu dengan baris yang lain. Kemudian candidate key lebih sempit lagi, yaitu merupakan super key yang tidak berisi data-data yang unnecessary, yang tidak penting ya, atau minimal super key. Kemudian primary key adalah candidate key yang dipilih dari beberapa candidate untuk kemudian dipilih menjadi primary key yang secara unik dapat mengidentifikasikan seluruh atribut pada tabel. Primary key juga memiliki ketentuan bahwa dia tidak boleh memiliki nilai 0. Kemudian foreign key adalah suatu atribut yang digunakan untuk berhubungan dengan atribut lain pada tabel lain sehingga membentuk common atribut. Nah, foreign key juga harus menunjuk pada nilai yang valid pada tabel lain. Kemudian secondary key adalah suatu atribut atau sekumpulan atribut yang benar-benar digunakan hanya untuk kepentingan data retrieval saja.